Saat ini kita mau mendemonstrasikan untuk penggunaan smart servo, di mana servo ini memiliki cara pemrograman yang berbeda dibandingkan dengan servo pada umumnya. Servo pada umumnya cukup mendapatkan sinyal, tegangan dan ground, kemudian ditentukan pergerakannya. Namun dengan servo smart ini, dia memiliki alamat address sehingga kita bisa atur walaupun dia terhubung, belum tentu tugas servo tersebut yang bergerak. Seperti ini kita kasih address, bisa kita ubah alamannya 2 dan ini alamannya 1. Maksimal servo yang terhubung dalam satu untayan seri ini adalah 254 servo. Di sini kita demokan 2 servo saja. Jadi dari microcontroller itu berkomunikasi dengan cara half duplex transmitter receiver masuk ke rangkaian half duplex UART, kemudian masuk ke data untuk ke servo. Detailnya akan dijelaskan selanjutnya. Pada halaman klinikrobot.com kita bisa ketik SCS09 untuk melihat spesifikasi daripada servo motor ini. Di sini kita bisa lihat SCS09 adalah produksi dari VTEC. Nah, ini seperti sudah disebutkan memiliki ID number. Jadi setiap servo ini bawaan dari pabriknya diberi nomor 1. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara merubah alamat ID tersebut sehingga kita bisa menginstruksikan sesuai dengan address yang ada. Di sini alamatnya ada mulai dari 0 sampai 253. Jadi sedangkan kalau 254 itu nanti instruksi untuk semua servo bergerak. Jadi 0 sampai 253 itu adalah alamat yang bisa kita pakai. Jadi ada sekitar 254 servo. Bawaan dari pabrik ID-nya 1. Kemudian khusus ID nomor 254 atau heksanya 0FE digunakan untuk broadcast ID. Berarti semua servo akan bergerak dalam satu untayan tadi. Adapun spesifikasi motor, torsinya sekitar 13 kilo, komunikasinya UART bus, dimensinya servo standar 40 mili kali 20 kali 40,5 mili, beratnya 56 gram. Tipe gearnya gear besi atau metal gear, rasionya 207:1. Jadi servo dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dengan spesifik sudut atau angle. Untuk memprogram dari si servo, karena tidak bisa kita hubungkan dari Arduino langsung ke servo, kita memerlukan rangkaian untuk konversi. Rangkaian konversi seperti ini. Jadi kita perlu membuat rangkaian sebelum kita dapat menggunakan servo ini. Jadi pada dasarnya ini menggunakan 2 buah IC, yaitu 74HC126 dan IC 74LS241. Kemudian transistor S8550. Data transmitter dari controller atau Arduino masuk. Lalu ada resistor 10 kilo, di sini VCC, dihubungkan ke 20 kilo dan ke ground. Hasil output dari TXD atau transmitternya adalah Texan masuk ke IC. Selain itu juga masuk ke input dari 74LS241. VCC diberikan tegangan pull up ke pin 2 sebagai komparator. Output dari 1 dan 2 adalah di 3 masuk ke komparator IC
74LS241, dan diambil output ini sebagai data ke servo. Dihubungkan dengan ke VCC dan 10 kilo ohm. Setiap VCC diberi kapasitor 104 atau 100 picofarad. Kemudian bagian RXD atau receiver dari Arduino dihubungkan ke kaki 18, dikasih pull up VCC 10 kilo. Di sini kaki pin 7 ke ground, pin 10 ke ground. Seperti itu kita buat. Sedangkan untuk catu daya, karena motor servonya memerlukan tegangan yang cukup besar, kita tidak bisa gunakan dari controller. Jadi kita gunakan power supply tambahan. Di sini kami gunakan Li-ion 2 buah atau 3,7 volt, sekitar 7,4 volt. Jadi bagian ground ini dihubungkan dengan groundnya Arduino. Kita hubungkan. Sedangkan positif ini nanti masuk ke pin VCC dari servo. Data ini nanti ambil dari data, dan ground ambil dari ground ini. Jadi kita lihat ini bagian pinnya. Yang paling ujungnya adalah ground, kemudian yang tengah VCC, dan yang ketiga adalah data atau sinyal. Kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah ground, ini tegangan, dan ini data atau sinyal. Begitu juga di bagian port. Cabut seperti ini. Ini adalah ground, VCC atau tegangan, dan ini data. Oke. Kita hubungkan. Terlebih dahulu adalah pin ground, kemudian VCC, dan data. Untuk komunikasi dengan microcontroller, kita cukup hubungkan dengan transmitter dan receiver. Di sini receiver sudah terhubung, ini transmitternya. Sedangkan VCC dari IC ini kita ambil dari tegangan controller, VCC dan ground. Untuk menghidupkan IC ini membutuhkan 5 volt. Seperti rangkaian yang tadi dijelaskan, ini output tegangan dari eksternal untuk menghidupkan servo. Kemudian ini 2 IC gate dan beberapa resistor serta transistor yang dihubungkan untuk rangkaian yang tadi. Untuk memprogramnya kita akan coba ke software Arduino. Untuk memprogram komunikasi serial ini kita memerlukan controller yang memiliki port serial lebih dari satu. Misalkan Arduino Uno itu port serialnya cuma satu. Jadi pada saat kita mau memprogram, kita harus cabut koneksi dari DC chain
supaya bisa diprogram dulu. Setelah diprogram uploadnya selesai atau done uploading, baru kita hubungkan untuk transmitternya. Sedangkan kalau kita gunakan Arduino Mega, itu kita tidak perlu melepas atau menyambungkan pada saat program, jadi langsung bisa sambil diprogram karena port serial di Arduino Mega terdapat 4 port sehingga tidak mengganggu komunikasi serial yang ada. Sebelum kita menggunakan pemrograman, kita harus perlu menginstal library dari servo ini. Dapat di-download di website Klinik Robot. Nama library-nya SC Servo. Oke, setelah kita menginstal daripada library SC Servo, kita bisa gunakan beberapa sampel atau contoh program. Di antaranya kita bisa lihat di bagian contoh examples, kemudian SC Servo. Yang pertama adalah kita coba untuk menggerakkan daripada servo. Right post berarti right position. Nah, di sini digunakan serial 1. Itulah mengapa controller yang dianjurkan adalah Arduino Mega, karena serialnya ada 4, tidak mengganggu pada saat burn atau uploading dari software ke Arduino. Kalau pakai Arduino Uno, di sini hanya ada serial saja. Namun pada saat diprogram, koneksi transmitternya mesti dicabut. Sedangkan kalau pakai Arduino Uno, dibiarkan saja, koneksinya tetap bisa diprogram. Di sini kecepatan Mbps yang digunakan 1 juta byte per second, khusus untuk servo VTech SCS09 ini. Kemudian di enable address nomor 1, enable address servo nomor 2 di enable. Di sini kita gunakan 2 servo. Bawaan dari pabrik semua ID adalah nomor 1. Jadi kalau kita mau merubah ID daripada servo, di sini ada contoh yang lain, program EEPROM. Jadi ini adalah memprogram dari ID di bagian baris ke-13 ini. Nah, inilah nomor ID yang mau kita ubah. Di sini ID-nya mulai dari angka 0, kita bisa gunakan sampai 253. Sedangkan kalau 254 itu untuk broadcast semua servo bergerak, sedangkan yang bisa dipakai adalah 0 sampai 253. Jadi kita nanti hubungkan ke Arduino Mega, ID servo akan berubah. Bawaan dari pabrik, ID itu adalah nomor 1. Jadi semua ID adalah nomor 1. Nah, di sini nanti kita bisa lihat variasi yang bisa kita gunakan, putaran seperti demo video yang di awal. Inilah yang kita gunakan, ada 2 servo, ID pertama dan ID kedua. Jadi servo pertama bergerak, servo kedua juga bergerak secara simultan. Seperti itu, demikian video yang kami buat untuk VTech Smart Servo ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa hubungin kami klinikrobot.com. Terima kasih sudah menonton.